Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 ingin menyajikan materi tugas probabilitas dan statistika pada pertemuan ke-11 dengan materi untuk penyajian data. Berikut nama-nama kelompok 2 yaitu ada Muhammad Fatur Rozi, ada Hartawan Alif Wicaksono, ada Akbar Rizky Priadi, ada Dava Aulia Maulana, ada Dela Puspitasari, ada Dika Satria, ada Fitria Nur Rusna. Nah, untuk rekan saya Dava Aulia Maulana untuk mempersingkat waktu dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi untuk salah satu di sini ada perhatikan tabel berikut yang berisi data penjualan harapan kita selama 7 tahun. Lalu buatlah grafiknya. Nah, eh, pada tabel penjualan perusahaan harapan kita itu ada tahun dari 2007 dan 2013 dengan satuan jutaan rupiah. Nah, untuk tahun 2007 kita bisa lihat pada tabel hasil penjualannya itu 80. Nah, tahun 2008 itu 97,5, tahun 2009 itu hasil penjualannya 100, tahun 2010 hasil penjualannya 100, tahun 2011 hasil penjualannya 110. Nah, tahun 2012 hasil penjualannya 125 dan tahun 2013 hasil penjualannya 150. Nah, karena diminta untuk membuat grafiknya, jadi kita akan membuat grafik diagram garis. Nah, bisa langsung saja kita membuatnya dengan cara di menu sisipkan, lalu bisa uh, diblok dulu untuk tabelnya, lalu pilih menu sisipkan dan pilih untuk diagram garis atau line. Nah, kita menggunakan, nah, di sini lalu memasukkan data-datanya dari tahun 2007 sampai dengan 2013 dengan hasil penjualannya bisa di bagian klik kanan. Nah, didapatkan hasil grafik dari hasil penjualannya berbentuk diagram garis dengan dari tahun 2007 sampai 2013 bisa kita lihat untuk grafiknya selalu naik. Oke, mungkin bisa di next ke soal selanjutnya. Nah, lalu ini ada soal kedua. Perhatikan tabel berikut yang menampilkan terkait produksi kacang tanah di Indonesia dari tahun 1973 sampai 1997. Lalu buatlah grafiknya. Nah, di sini tuh karena instruksinya adalah buatlah grafiknya, jadi grafik yang kita buat adalah grafik diagram garis. Pertama-tama kita menentukan dulu tabelnya dari tahun sampai dengan jumlah produksinya di tahun 1993 sampai 1997 dengan produksinya. Lalu kita memilih menu disisipkan, lalu kita memencet menu diagram garis atau line. Nah, lalu kita bisa mengedit sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan diberikan judul grafiknya produksi kacang tanah, lalu pada bagian vertikal itu ada bagian total produksinya dari 800 sampai dengan 0 dengan jumlah-jumlahnya, dan bagian horizontalnya itu ada jumlah tahunnya dari 1993 sampai dengan 1997. Nah, dapat kita lihat bentuk grafik garisnya adalah seperti yang ada pada layar. Nah, untuk soal selanjutnya, nah ini sama seperti soal 1 dan soal 2. Pada soal ketiga, kita diminta untuk menampilkan grafik
dari data nilai ekspor dari tahun 1993. Nah, ini ada wilayahnya. Wilayahnya ada Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, lalu Maluku dan Irian Jaya. Lalu ada jumlah-jumlah data dari nilai ekspornya dari tahun 1993 sampai dengan 1997. Lalu kita bikin grafiknya. Untuk grafik nomor soal 3 ini, karena bebas, jadi kita membuatnya dengan grafik diagram batang. Kita sama caranya seperti soal 1 dan soal 2, kita bisa memilih menu sisipkan, lalu kita menampilkan grafik diagram batang. Oke, boleh di next soal nomor 4. Nah, ini ada soal nomor 4. Kita diminta untuk menampilkan data penjualan toko terang selama 8 tahun terakhir. Lalu kita membuat grafiknya. Nah, di sini ada jenis barangnya, ada televisi, radio, dan kulkas dengan data-data 8 tahun terakhirnya itu pada tahun 2006 sampai dengan 2013. Nah, bisa kita lihat karena grafiknya lagi-lagi pada instruksi soal itu bebas, jadi kita membuat grafik diagram garis. Tapi diagram garis ini ada 3 jenis. Di dalamnya itu ada garis untuk jumlah data penjualan toko eh, jenis barangnya untuk televisi, radio, dan kulkas. Lalu untuk pada garis horizontalnya itu ada jumlah tahunnya, dan garis vertikalnya ada jumlah dari data penjualan toko dari tahun ke tahun. Mungkin untuk soal selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Maaf, ada kesalahan dalam jaringan. Teruntuk soal nomor 5, di sini kita diminta untuk membuat grafik garis berganda. Yang kita tahu ada realisasi kredit kepemilikan drama melalui BTN. Jadi kita diminta membuat grafik garis berganda dengan tabel jenisnya yaitu perumnas dan non-perumnas pada tahun 1992 sampai 1997. Karena kita diminta hanya perumnas dan non-perumnas, kita bisa lihat pada grafik garis berganda berikut. Yang warna merah itu non-perumnas dan warna biru perumnas. Next. Terus teruntuk soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, kita diminta untuk membuat grafik garis berganda lagi. Tapi dengan berbeda nilai itu, yaitu indeks nilai tukar petani di Pulau Jawa pada tahun 1993-1997. Di sini ada provinsinya yang diisi dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, sama Jawa Timur pada tahun 1993 sampai 1997. Berikut grafik garis berganda. Next. Terus untuk soal nomor 7, di sini kita diminta untuk membuat grafik garis komponen berganda. Jadi di sini karena kita diminta untuk membuat tabel pada jumlah pesawat terbang pada tahun 1991 sampai 1996 yang diisi dengan pemiliknya itu pemerintah dan swasta pada tahun 1991 dan 1996. Berikut grafik garis komponen berganda. Yang warna biru yaitu
pemilik pemerintah pada tahun 1991-1996, sama yang warna merah itu pemilik swasta. Next. Teruntuk soal nomor 8, kita diminta untuk membuat grafik komponen berganda, yaitu pada tahun 1992 sampai 1997, yaitu lagi-lagi kredit kepemilikan rumah melalui BTN. Jadi di sini ada isinya, jenisnya itu perumnas dan non-perumnas pada tahun 1992 sampai 1997. Yang membedakan dengan soal yang tadi, yaitu kalau yang ini diminta untuk membuat grafik presentasi komponen berganda. Jadi representasinya. Next, untuk soal selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah soal 9, yaitu memuat data presentasi penjualan toko terang menurut jenis barang dan waktu. Dan ditanyakan di sini bahwasanya adalah membuat grafik presentase komponen berganda. Dan pada tabel yang telah ditampilkan bahwasanya terdapat ada jenis barang, yaitu ada televisi, radio, kulkas, itu ada representasi dari tahun juga dari 2006 sampai dengan 2013. Nah, untuk jumlah keseluruhannya adalah 100, ataupun dalam presentase itu berjumlah 100%. Dan dapat terlihat juga pada grafik presentase komponen bergandanya. Dan berikut adalah presentasenya. Itu dari 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, sampai dengan 100%. Baik, selanjutnya adalah nomor 10, di mana memuat data neraca perdagangan Indonesia. Dan di sini adalah gambarlah grafik garis berimbang netonya. Dan di sini ada keterangan dari tabel, yaitu ada dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1997. Dengan ekspor, impor, dan juga selisihnya. Dan kemudian dari data tersebut kita drop ke dalam gambar grafiknya dan dapat terlihat pada grafik yang telah ditampilkan. Selanjutnya adalah nomor 11, di mana berisi data persentase kelahiran balita menurut tenaga penolong kelahiran di Indonesia selama tahun 1994. Dan di sini instruksinya adalah membuat grafik batang tunggal. Di sini ada dari tabel, itu didapatkan data dengan dokter, presentasi balita itu 13,8, untuk bidan itu 30,7, tenaga medis lain 8,1, kemudian ada dukun itu 7,4, dengan total itu berjumlah 100. Dan untuk representasi dari grafiknya itu dapat dilihat pada layar. Dan di sini juga ada 4 diagram batangnya, itu berdasarkan dari nilai-nilai yang sudah ditentukan sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah nomor 12, di mana dari data sini adalah untuk menyajikan data tentang calon pemilihan warga DKI pada pemilu tahun 1999. Dan di sini adalah buatlah grafik batang bergandanya. Nah, di tabelnya itu ada beberapa kota. Ada kota Madia, itu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dan untuk jumlah warga ber-KTP itu dapat dilihat pada tabel. Itu dengan total 7.673.910. Kemudian ada KIPEM, yaitu dengan jumlah 1.637.175. Dan untuk representasi dari nilai data pada tabel itu terlihat pada layar. Bahwasanya di sini ada terdapat grafik batang bergandanya untuk calon pemilihan warga DKI Jakarta pada pemilu 1999 menurut identitas penduduk dan wilayah.
Dan untuk batang berganda dengan warna biru itu adalah warga berKTP. Kemudian untuk yang hijau ini adalah jumlahnya, dan untuk KIPEM itu adalah untuk gambar ataupun grafik batang berwarna merah. Baik, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya soal nomor 13. Perhatikan tabel pada soal nomor 10. Buatlah grafik batang komponen berganda. Di sini ada tahun dari 1988 sampai 1997 dengan ekspornya pada tahun 1998 yaitu 192.218,5 dan 1997-nya 53443,6 dengan impor 1988 1248,5 dengan selisihnya 5970,0 dan yang paling tertinggi pada tahun 1997 total ekspornya 53443,6, impornya 59148,4 dan selisihnya minus 5704,8. Maka dari tahun 1988 sampai 1997 kita bisa buat grafik komponen bergandanya yang bisa dilihat pada ekspor dengan warna biru, impornya berwarna merah dan selisihnya berwarna hijau. Next. Nah, di sini soal nomor 14. Dari data yang tadi yang sama, maka dapat dihasilkan grafik batang berimbang netonya. Bisa dilihat pada tabel sebelah kanan dengan ekspor impor selisihnya dari tahun 1988 sampai 1997 dengan grafik yang sama, biru sebagai ekspor, merah sebagai impor, dan hijau sebagai selisih. Nah, untuk soal nomor 15, jenis grafik apa saja yang akan direncanakan untuk dibuat dalam suatu penelitian atau studi dari tiap kasus berikut. Yang pertama, jenis mobil apa saja yang dikendarai mahasiswa dan berapa umur kendaraan mereka. Dalam kasus ini dapat dipresentasikan menggunakan grafik batang komponen ganda. Yang B, berapa jam per minggu yang digunakan untuk belajar bagi mahasiswa dan bagaimana perubahan jumlah jam belajar selama satu semester. Nah, dalam kasus B ini kita dapat mempresentasikan grafisnya menggunakan grafik garis. Yang ke C, siaran radio apa yang paling populer bagi mahasiswa, kita bisa mempresentasikan menggunakan grafik lingkaran. Nomor 16, dengan soal perhatikan tabel berikut yang memuat data jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 1999 dan buatlah grafiknya. Nah, di sebelah kiri ini merupakan tabel dari jenis kendaraannya, yaitu mobil penumpang, bis, mobil gerobak, sepeda motor. Dengan jumlah mobil penumpang yaitu 925, jumlah bis 191, mobil gerobak 788, sepeda motor 4.551, dengan jumlah totalnya yaitu 6.445, maka bisa kita presentasikan grafisnya di sebelah kanan dengan warna biru sebagai mobil penumpang, warna merah sebagai bis, warna hijau sebagai mobil penggerak, warna ungu sebagai sepeda motor, dan biru
hijau terasi, hijau telur asin maksudnya, dengan jumlah totalnya. Baik, untuk soal nomor 17 akan disampaikan oleh rekan saya, Dela. Pada Dela dipersilahkan. Baik, terima kasih Dika. Untuk soal nomor 17 ini, memuat data presentasi import Indonesia menurut negara kelompok ekonomi, dan buatlah grafik lingkaran tunggalnya. Jadi di sini terdapat tabel ini presentasi nilai import Indonesia menurut negara kelompok ekonomi dari bulan Januari sampai dengan Desember, yaitu negaranya ini ada ASEAN, Korea Selatan, Jepang, NAFTA, APEC lainnya, Uni Eropa, Timur Tengah, dan lainnya. Di sini dapat representasi dari grafik lingkarannya. Nah, yang berwarna biru tua ini ASEAN, dan biru muda ini APEC lainnya. Yang warna merah ini Korea Selatan, yang orange Uni Eropa, yang hijau Jepang, biru navy ini Timur Tengah, ungu ini NAFTA, dan yang merah marun ini lainnya. Next. Dan untuk soal nomor 18 ini, mengapa data yang diperoleh melalui sampel atau populasi perlu disajikan dengan memakai tabel dan grafik? Jelaskan. Nah, jawabannya karena data yang telah didapatkan dan dikumpulkan, baik yang berasal dari populasi maupun sampel, untuk keperluan laporan atau analisa perlu diatur atau disusun, yaitu dengan disajikan secara sistematis dan rapi. Secara garis besar atau pada umumnya ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan tabel dan grafik. Next. Untuk soal nomor 19, dalam hal tertentu, mengapa penyajian data dengan grafik lebih baik daripada dengan tabel? Jawabannya, karena grafik mempermudah analisis. Dalam analisis, grafik memudahkan untuk membandingkan sebagai informasi. Dengan visualisasi yang jelas, pengguna dapat dengan mudah melihat perbedaan dan melakukan analisis. Dan dalam grafik memiliki visualisasi, contohnya seperti garis, batang, dan lingkaran dalam bentuk data. Baik, selanjutnya akan... Oke, di sini boleh dinaikin sedikit tadi soalnya. Ya, di sini ditanyakan ada soal luas dan kepadatan penduduk di beberapa provinsi pada tahun 1991 disajikan pada tabel sebagai berikut. Buatlah grafik garis dan grafik batang dan grafik lingkaran untuk data tersebut. Di sini pada tabel ada beberapa provinsi, yaitu ada provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Utara, seluruh Sumatera dengan luas masing-masing, yaitu Aceh dengan 55.397 km kubik. Selanjutnya Sumatera Utara 70.787, Sumatera Barat 49.778, Riau 94.562, Jambi 44.927, Sumatera 158.163.000, dan seluruh Sumatera adalah 473.606 dengan kepadatan penduduk per kilometernya di Aceh itu 29, di Sumatera itu 70, Sumatera Barat 47, di Riau 13, di Jambi 17, di Sumatera Utara 31, dan seluruh Sumatera itu 33. Tabelnya seperti yang di samping ini. Yang pertama itu ada grafik batang. Di sini ada beberapa indikator ininya, dengan untuk warna hijau